Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Apa kabar ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Ustazah ingatkan kembali untuk materi minggu ini kita masih di bab 1 ya, karena bab 1 sangat banyak, dan juga Ustazah ingatkan, tak bosan Ustazah ingatkan kepada ananda sekalian untuk catatlah ilmu dengan menuliskannya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya, sehingga dengan upaya ananda menulis dan upaya ananda mengikat ilmu itu sebagai bentuk murojaah, sebagai bentuk ananda memahami, dan usaha ananda ketika usaha ananda maksimal untuk mencatat, insya Allah itu nanti materinya akan mudah terserap. Karena kan catatan kita hanya kita yang tahu bagaimana letaknya, bagaimana definisinya, dan bagaimana pengertiannya, itu hanya kita yang tahu. Dan juga catatan itu fungsinya juga ketika ada yang tidak dimengerti, ketika ustazah memberikan pembelajaran, maka bisa dicatat di buku catatan sehingga tidak lupa. Nah, setelah itu baru japri ke ustazah via japri WA. Kita ulang kembali, kemarin waktu kita belajar di bab 1, kita udah sampai ke tentang bioproses. Bioproses pada sel itu ada banyak. Kalau di buku kita itu dibagi-baginya atas bagian-bagian subbab begitu ya. Ada mekanisme transport pada membran, itulah yang ustazah jelaskan tentang difusi osmosis. Nah, difusi osmosis. Kemudian kita ulang lagi, difusi itu apa nak? Difusi itu adalah perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hypertonis ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis, sehingga konsentrasi kedua larutan itu menjadi sama atau isotonis. Kemudian pengertian dari osmosis, osmosis itu adalah air atau zat pelarut dapat berpindah dari larutan hipotonis atau larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hypertonis melewati membran semi permeabel. Ustazah juga sudah menjelaskan tentang jenis-jenis membran. Membran itu dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan sifat permeabilitas membran itu. Nah, beberapa sifat permeabilitas membran itulah yang membagi beberapa jenis sifat pada membran. Ada sifat permeabel, impermeabel, permeabel diferensial, atau biasa di buku disebut dengan permeabel selektif atau selektif permeabel. Nah, ada juga beberapa yang di buku itu dibuat dengan istilah membran semi permeabel begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, harusnya kalau ikutin dengan yang ada di buku itu, kita langsung masuk ke sintesis protein dan produksi sel. Tetapi karena sintesis protein itu terlalu panjang dan dia nanti akan berhubungan dengan pembelahan sel, makanya ustazah awali dulu dengan pembelahan sel ya ananda sekalian. Nah, kita langsung masuk ke materi kita. Pembelahan sel itu adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Jadi pembelahan sel itu adalah proses perbanyakan, berarti dari satu sel terbagi menjadi dua sel, atau membelah selnya membentuk dua sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, jumlah sel di dalam setiap tubuh makhluk hidup itu tidak selalu tetap setiap saatnya. Nah, jumlah sel-sel di dalam tubuh itu dapat berkurang setiap saat. Akan tetapi, sejumlah sel juga akan terus diproduksi oleh tubuh. Contohnya saat kita sedang mandi. Nah, lapisan yang terkena atau lapisan yang terbreak atau lapisan yang terkikis adalah lapisan epidermis kulit yang mati.
lapisan epidermis kulit yang mati itu akan terkelupas dan terbuang. Nah, begitu pula saat terjatuh, sebagian kulit Ananda sekalian ada yang lecet, ada yang hilang, darahnya juga ikut keluar, begitu dan sebagainya. Maka tanpa adanya pembentukan kembali sel-sel tubuh atau reproduksi sel, atau sel itu mengalami perbanyakan, maka tubuh kita tidak akan mampu mengembalikan kondisi dengan fungsinya seperti semula. Makanya itu ketika terjadi luka pada Ananda sekalian, kan luka itu kan kalau di bahasa awamnya ada sel-sel Ananda yang ada sel-sel Ananda yang hilang dari tubuh Ananda, atau terbuang, atau tidak menyatu lagi dengan sel-sel tubuh Ananda. Nah, tanpa adanya pembentukan atau reproduksi atau perbanyakan sel kembali, itu tubuh kita tidak akan mengembalikan kondisi seperti semula. Makanya nanti kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, makanya luka Ananda tidak tertutup. Nah, salah satu perbanyakan atau reproduksi sel yang bisa kita amati secara langsung, bisa kita sadari, itu adalah ketika kita luka. Ketika luka 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, maka luka itu akan perlahan-lahan menutup sehingga kembalilah ke kondisi kulit Ananda yang semula sebelum terkena luka. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena ada aktivitas pembelahan atau reproduksi sel. Nah, sel itu bereproduksi terus atau memperbanyak diri terus sehingga luka Ananda tadi tertutup, begitu. Nah, tahukah Ananda gimana sih caranya Ustazah membentuk sel-sel itu balik gitu? Nah, sel-sel tubuh itu dapat melakukan regenerasi dengan melakukan pembelahan sel namanya. Dengan melakukan pembelahan sel. Nah, sel-sel tubuh itu dapat melakukan regenerasi dengan melakukan pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses pembentukan 2 sel anakan atau lebih dari sel induk tunggal. Atau dalam kata lain, proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi 2. Nah, pembelahan sel yang berlangsung pada tubuh kita itu nanti namanya adalah mitosis. Nah, begitu. Jadi pembelahan sel itu pada pembelahan sel mitosis atau pembelahan sel tubuh kita itu dihasilkan 2 anakan. Nanti ada berhubungan dengan kromosom, bagaimana tipe kromosomnya, samakah dengan induknya atau tidak, dan sebagainya. Nah, pembelahan sel itu terjadi dalam 2 cara, yaitu yang pertama ada amitotik. Amitotik atau amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Maksudnya dari 1 menjadi 2, tidak ada tahapannya, cepat 1 sampai 2. Makanya itu sel-sel bakteri itu sangat cepat dia membelah. Jadi misalnya nanti Ananda pelajari itu kalau Ananda masuk di bidang kesehatan atau di bidang biologi, itu akan dipelajari bagaimana kurun waktu yang diperlukan oleh satu sel bakteri untuk menggandakan diri atau memperbanyak diri, begitu. Itu sangat cepat nanti pembelahannya, nampak pembelahan binarnya sangat cepat. Nah, itu yang disebut dengan amitotik, pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Yang kedua adalah cara mitotik atau mitosis, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung atau ada tahapan-tahapannya gitu, atau melalui tahapan-tahapan. Nah, contohnya itu adalah pembelahan mitosis dan meiosis pada tubuh manusia atau pada tubuh makhluk hidup, begitu. Nah, siklus sel kita bahas satu-satu. Siklus sel itu selama 24 jam terdiri atas yang pertama. Tahap yang pertama adalah namanya tahap interfase. Nah, maksud tahap interfase ini adalah tahap istirahat, yaitu misalnya berupa persiapan sel menuju pembelahan. Nah, tahap interfase terjadi selama 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya gap 1 atau G1, yaitu proses pertambahan volume dari sel. Kemudian ada tahap sintesis atau S, yaitu proses replikasi DNA dan sintesis protein. Kemudian ada gap 2 atau gap 2 atau G2, yaitu proses pembentukan organel sel anakan. Nah, itu dia pada tahap interfase atau pada masa istirahat. Kemudian yang kedua adalah tahap mitotik atau tahap proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kalau digabung secara keseluruhan, siklus sel itu bagaimana? Terdiri dari berapa tahap?
terdiri dari dua tahap, yaitu tahap interfase dan tahap mitotik. Nanti tahap interfase itu ada lagi. Tahap interfase terdiri dari gap 1, sintesis, gap 2 gitu, atau gap 2 dan sebagainya. Kemudian tahap mitotik ada lagi nanti tahapnya di bawah, ada lagi sub tahapnya gitu. Ada tahap profase, metafase, anafase dan telofase begitu. Kita bahas satu-satu. Nah, sebelum kita bahas ini, Ustazah ingatkan kepada Ananda sekalian untuk disimak baik-baik tentang pembelahan sel ini, karena pembelahan sel itu termasuk bahasan atau yang paling sering keluar pada saat ujian, baik itu ujian kelulusan, baik itu pokoknya ujian-ujian yang berhubungan dengan di bidang biologi. Nah, itu sangat banyak tentang pembelahan sel. Nanti dia mainkan soal di sini di tahap interfase ini, gap 1, sintesis, gap 2 misalnya. Kemudian nanti ada soal di tahap mitotik dan sebagainya begitu. Makanya disimak baik-baik ya Anda, biar paham maksudnya, biar tidak ngambang-ngambang gitu. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang bagaimana pembelahan sel, apa pengertiannya, kemudian terdiri dari beberapa cara, kemudian siklus sel itu bagaimana. Nah, kita masuk ke pembelahan sel. Pembelahan sel kan tadi ada secara amitotik dan secara mitotik. Kita bahas yang mitotiknya aja, karena yang amitotik tadi kan apa pengertiannya? Amitotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Berarti tidak ada tahapan yang mau dipelajari di sini. Cuman nanti kalau misalnya kalian fokuskan studi di bakteri, itu ada lagi tahapannya, tetapi karena jarang, atau maksudnya karena itu nanti untuk pengetahuan tingkat lanjut, makanya nggak kita bahas yang amitotik. Tapi itu juga ada tahapannya, tapi terjadi sangat cepat begitu. Tapi karena saking cepatnya atau secara langsung, makanya dibilang tanpa tahapan. Kita bahas yang mitotik aja ya. Nah, pembelahan sel secara mitotik itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama ada mitosis dan meiosis, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, apa itu Ustazah mitosis dan meiosis? Oke. Nah, pembelahan secara mitosis itu, pembelahan sel-sel tubuh kita. Pembelahan sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Sedangkan meiosis itu adalah pembelahan sel-sel gonad atau sel-sel kelamin begitu. Biasanya itu pembelahan sel-sel, jenis selnya sel-sel kelamin atau sel-sel gamet begitu. Nah, ini ada jelas sekali bagaimana perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, perbedaannya yang pertama jelas jenis selnya beda. Pada mitosis, jenis sel yang membelah dengan cara mitosis, begitu ya pengertiannya. Dia dibedakan atas jenis selnya. Nah, jenis sel jenis sel yang membelah dengan cara mitosis gitu. Jenis sel yang membelah dengan cara mitosis adalah sel tubuh atau sel-sel somatik. Nah, jenis sel yang membelah dengan cara meiosis adalah sel-sel kelamin atau sel gamet. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari pembelahannya. Pada mitosis terjadi satu kali pembelahan. Dengan cara mitosis itu pembelahan dengan cara mitosis itu terjadi dalam satu kali pembelahan, sedangkan dengan cara meiosis pembelahannya terjadi 2 kali. Nah, jumlah sel anakan itu pada mitosis jelas 2 sel anakan, sedangkan dengan cara meiosis itu 4 sel anakan. Jelaslah, karena misalnya ini 1 sel tubuh, kan pembelahannya 1 kali, berarti 1 sel tubuh dihasilkan berapa anakan? 2 sel anakan. Sedangkan meiosis karena 1 sel dibelah menjadi 2 kali pembelahan, maka sel anakannya ada 4 sel anakan. Nanti untuk rincinya kita bahas bagaimana perbedaannya. Kenapa bisa 4 Ustazah yang hasil dari meiosis begitu. Kemudian sifat sel anakannya pada mitosis itu sama persis dengan induk. Dan jumlah set kromosomnya adalah diploid atau 2N. Jadi kalau satu sel kulit kan dibelah secara menggunakan pembelahan dengan cara dia membelah dengan cara mitosis. Kan sel kulit termasuk sel apa?
sel tubuh. Nah, maka pembelahannya adalah dengan cara mitosis. 1 kali pembelahan. Hasilnya adalah 2 sel anakan. Nah, 2 sel anakan ini sifatnya adalah set kromosomnya diploid dan sama persis dengan induknya. Gitu. Sedangkan sifat sel anakan yang selnya membelah dengan cara meiosis, dia haploid atau N, beda dengan induknya. Tadi yang pada sel kelamin atau gamet itu dia masih 2N. Nah, ketika pembelahan sel itu dengan cara meiosis, maka selnya itu akan haploid atau beda dengan sel induk. Jadi dia udah N, nggak 2N lagi. Kemudian pembelahan secara mitosis itu bertujuan untuk yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Jelas, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi satu sel membelah menjadi 2, begitu seterusnya, sehingga kamu bertambah tumbuh, bertambah tinggi, bertambah berat. Ya, karena sel tubuh kan, dia itu membelah. Yang membelah secara mitosis itu adalah sel-sel tubuh. Makanya tujuan pembelahan mitosis itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis itu bertujuan untuk gametogenesis atau pembentukan sel-sel gamet sebagai cikal bakal generasi berikutnya, atau sebagai cikal bakal untuk sel-sel gamet. Yaitu sel-sel gamet ada apa aja? Ada sperma dan juga ada sel ovum. Begitu. Nanti namanya spermatogenesis sama oogenesis, pembentukan ovum dan sperma pada tubuh atau pada sel-sel gamet. Kemudian kita masuk yang pertama, bagaimana tahap-tahap pembelahan secara mitosis. Pada pembelahan secara mitosis ini, itu sebenarnya kalau ustazah dulu itu dengan cara dihafalkan. Awalnya begini. Dibaca dulu semuanya, kemudian nanti dilihat gambarnya. Jadi kamu nanti tahu sendiri di mana sih, bagian mananya sih perbedaan antara misalnya tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Insya Allah dengan kamu sudah baca berulang-ulang, kamu akan ingat tuh. Oh, misalnya udah dihapus semua judulnya. Coba sebutkan ini tahapan apa, dan tahapan apa. Ini dihapus semua. Nanti kamu udah ingat sendiri karena kamu udah tahu perbedaan antara tahapan yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kita baca satu-satu ya. Nah, pembelahan mitosis adalah pembelahan yang satu terjadi pada sel tubuh atau somatik. Jelas ya. Jadi kalau misalnya nanti ada Ustazah sebutkan bagaimana pengertian pembelahan secara mitosis. Nah, jangan ada lagi yang bilang pembelahan secara mitosis itu terjadi pada sel-sel gamet. Salah, itu salah, benar-benar salah fatal. Karena pembelahan sel-sel mitosis itu hanya terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Yang kedua adalah mitosis itu adalah pembelahan yang melalui 1 kali pembelahan dan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. Diploid atau 2N itu adalah set kromosomnya. Jadi set kromosom si induk adalah 2N, maka ketika terjadi pembelahan secara mitosis, maka akan dihasilkan 2 sel anakan yang sama-sama 2N. Paham? Yang sama-sama 2N. Kemudian pembelahan mitosis itu bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Paham ya? Kemudian tahapan pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase profase, fase metafase atau tahap metafase, kemudian fase anafase atau tahap sama itu ya. Kita bacanya tahap aja, tahap anafase dan juga tahap telofase. Ada 4 tahapan. Kita lihat satu-satu. Pada tahap profase, pada tahap profase ini adalah fase paling lama pembelahan mitosisnya. Fase paling lama pada pembelahan mitosis. Kenapa? Yang pertama, kromatin memadat. Awalnya kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Kita lihat ya, ini dia. Ini pembelahan mitosis. Kita lihat satu-satu. Ini sel induk awal. Sel induk atau sel induk awal ini sel tubuh ya. Sel tubuh terdiri dari apa? Membran sel, nih pembungkus sel. Kemudian menuju ke dalam lagi ketemu kita sama sitoplasma. Setelah sitoplasma ketemu kita sama apa? Ketemu kita sama
sama inti sel atau nukleus. Nah, sebelum masuk ke inti, kita ketemu sama membran inti sel. Kemudian kita masuk ke dalam inti. Di dalam inti sel ada materi genetik, DNA atau double helix ganda. Nah, ada juga nanti kromosom, ada juga kromatin, ada juga kromatid namanya. Kalau Ananda sekalian kemarin perhatikan Ustazah udah menjelaskan tentang nukleus, Ananda tidak asing dengan yang namanya DNA, kromosom, kromatid, dan kromatin, dan sebagainya. Yang pertama, tahap profase, kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Kromatin itu, ingat ya, dicatat, kromatin itu adalah benang-benang DNA halus. Benang-benang gen halus. Benang-benang gen atau DNA halus. Kemudian katanya dia memadat membentuk kromosom. Nah, dia memadat membentuk kromosom. Satu kromosom itu bentukannya seperti ini, nak. Nih, sebelah ini. Nah, kromatid itu adalah kromosom 4 lengan. Nah, katanya kan kromatin memadat membentuk kromosom, lalu kromosom membentuk kromatid. Nah, kromatid itu adalah kromosom 4 lengan. Nih dia. Kromosom 4 lengan. 4 lengannya kan? Itu disebut dengan kromatid. Lalu sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Sentrosom, mana sentrosom? Sentrosom ini dia ya. Sentrosom itu di luar dari nukleus. Sentrosom karena dia fungsinya ketika kita belajar tentang organel sel, sentrosom adalah fungsinya untuk pembelahan sel, jelas. Sentrosom kemudian membelah diri menjadi 2, nih menjadi 2, dan dia akan menuju kutub yang berlawanan. Kalau ini di kutub utara, berarti ini di kutub selatan, atau mereka sama-sama berlawanan tempatnya. Nah, paham? Tadi tahap yang kedua adalah sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Lalu inti sel mulai menghilang. Lihat, inti sel mulai menghilang. Tadi inti sel atau membran intinya masih jelas nampak. Ketika terjadi pembelahan sel, inti selnya mulai menghilang. Nih, paham ya? Lalu kita masuk tahap berikutnya. Tadi itu udah tahap profase. Tahap profase. Lalu kita menuju tahap berikutnya, tahap metafase. Pada tahap metafase ini, nak, pada tahap metafase ini, kromatid berjejer di ekuador atau bidang pembelahan. Kromatid itu adalah apa? Kromatid itu adalah kromosom 4 lengan berjejer di bidang ekuator. Bidang ekuator itu maksudnya adalah pertengahan dari sel itu. Ketika sel itu dibagi 2, atau pertengahannya atau paling tengah garis ekuatornya, nah disitulah yang disebut dengan bidang ekuator. Dia berjejer pada bidang ekuator. Ekuador. Iya, ekuator. Atau bidang pembelahan. Nah, nampak ya, dia berjejer pada bidang ekuator. Lalu sentriol lalu menjulurkan benang spindle berupa mikrotubulus dan berikatan dengan kinetokor setiap kromatid. Jelas? Sentriol lalu menjulurkan benang spindle. Tadi sentriolnya sudah sudah membelah menjadi 2, kemudian sentriol yang pertama di kutub utara misalnya gitu. Kemudian sentriol yang kedua dia menuju kutub yang berlawanan. Ketika sudah seperti itu, maka sentriol lalu menjulurkan benang-benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor setiap kromatid. Nih, jelas ya. Kinetokor itu adalah nih bagian tengah dari kromatid itu. Kromatid itu adalah kromosom 4 lengan. Nah, kromatid itu adalah bagian tengahnya. Bagian tengahnya, pusatnya. Nah, sentriol akan menjulurkan benang-benang spindle yang berupa mikrotubulus dan akan menempel di bagian kinetokor setiap kromatid. Di bagian kinetokor setiap kromatid. Jelas? Nah, itu pada tahap metafase. Lanjut ke tahap berikutnya adalah tahap anafase. Apa yang terjadi pada tahap anafase? Ini dia, pada tahap anafase terjadi karyokinesis. Karyokinesis atau pembelahan inti. Nah, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Jelas ya, di sini jelas nampak. Jadi kalau ada nanti Ustazah tanya, apa sih nak perbedaan antara kromatin, kromosom, kromatid? Itu beda ya 4 ini pengertiannya. Kromatin tadi adalah benang-benang halus, nih benang-benang halus yang berisikan DNA atau materi genetik. Kemudian kromosom adalah ini 1 lengan,
Kromosom adalah kromatid yang memadat. Nah, ini satu lengan disebut kromosom, sedangkan kromatid adalah kromosom 4 lengan. Paham? Nah, pada tahap anafase terjadi karyokinesis atau pembelahan inti. Pembelahan inti, intinya membelah. Dengan apa? Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Ini benang-benang spindlenya menarik si kromatid tadi, sehingga satu benang spindle di bagian selatan dan satu benang spindle di bagian utara dia sama-sama menarik satu bagian kromosom. Jadi tidak kromatid lagi namanya, sudah kromosom. Paham? Lalu kromosom kemudian ditarik benang spindle menuju kutub, menuju masing-masing kutub. Ya, jelas ya, ditarik menuju masing-masing kutub. Dah, itu pada tahap anafase. Selanjutnya pada tahap telofase atau pada tahap yang menuju akhir, inti sel mulai terbentuk kembali. Nah, nampak ya, inti sel sudah mulai terbentuk kembali. Nah, sentriol kembali menjadi sentromer. Tadi sentriolnya itu dia itu menjadi, tadi sentrosomnya menjadi sentriol kemudian mengeluarkan benang-benang spindle. Pada tahap telofase sentriolnya kembali menjadi sentromer. Ini nampak ya. Lalu terjadilah sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma, sitokinesis. Sitokinesis sitoplasmanya membelah, sitoplasmanya ikut membelah begitu. Diawali nanti nama tahapnya invaginasi atau pelekukan ke dalam nih. Invaginasi atau pelekukan ke dalam, atau cell plate atau pelekukan keluar pada sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan itu namanya invaginasi, sedangkan pada sel tumbuhan nanti namanya cell plate. Terjadi pelekukan ke dalam, sesudah itu kemudian dia akan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma selnya. Nah, hasil akhirnya adalah terbentuklah dua sel anakan yang identik dengan indukannya di awal, atau sama-sama ini 2N, ini 2N. Jelas ya? Makanya itu pembelahan mitosis adalah pembelahan sel tubuh. Ingat, pembelahan sel tubuh terjadi dia satu kali, hanya satu kali pembelahan, yang hasilnya adalah dua sel anakan yang identik dengan induknya, atau sama-sama set kromosomnya adalah diploid. Paham ya, Nak? Nah, jadi Ustazah ulangi kembali bahwasanya pembelahan mitosis itu terjadi atas 4 fase atau 4 tahap, yaitu fase profase, fase metafase, fase anafase, dan juga fase telofase. Jadi pada fase profase apa yang terjadi, kemudian pada fase metafase beda-beda yang terjadi ya, kemudian pada fase anafase, pada fase telofase terjadi sitokinesis. Ketika sudah terjadi sitokinesis, kemudian terbentuklah dua sel anakan yang identik dengan induknya. Paham ya, Nak? Jadi kalau Ustazah tanya, jadi Nak, kalau pembelahan mitosis itu bagaimana, berapa tahapan yang terjadi? Kemudian apa tujuannya? Kenapa terjadi pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel apa? Sel gamet kah? Tidak, Ustazah. Nah, pada kalau pembelahan itu secara mitosis, maka yang membelah atau jenis sel yang membelah secara mitosis adalah sel-sel somatik atau sel-sel tubuh begitu. Karena baik Ananda sekalian, karena waktu kita juga sudah habis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana itu pembelahan sel, bagaimana jenis-jenisnya, siklus sel juga, kemudian perbedaan antara dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan sel yang secara mitotik ya, yaitu mitosis dan meiosis. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana pembelahan mitosis. Insya Allah minggu depan kita akan membahas bagaimana pembelahan secara meiosis. Nah, meiosis itu lebih kompleks lagi, karena pada meiosis itu dia terjadi crossing over atau reduksi kromosom begitu. Nanti nampak kenapa bisa hasil akhirnya adalah dua sel anakan yang tidak identik dengan induknya, atau yang kromosomnya jadi setengah dari sel induknya. Paham ya Ananda sekalian? Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Untuk kuisnya, Ustazah harapkan kepada Ananda sekalian, untuk kuisnya nanti Ustazah sampaikan langsung ke grup melalui wali kelasnya. Dikerjakan kuisnya masing-masing. Ustazah harapkan kepada Ananda sekalian, karena kuisnya itu insya Allah
Insya Allah kalau tidak ada halangan atau tidak ada halangan, Ustazah akan bagikan nilai-nilai kuis Ananda sekalian, insya Allah ya. Nah, itu saja mungkin dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu Ananda sekalian, dan jangan patah semangat. Insya Allah dengan usaha Ananda yang maksimal selama pembelajaran daring ini tidak akan mengecewakan Ananda nanti di hasil akhirnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.